Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-114. Hari ini kita akan melakukan sebuah kajian yang sangat menarik, yaitu tentang syafaat. Karena di dalam forum kita mendapati sejumlah pertanyaan ya, supaya kita mengangkat tema tentang syafaat itu. Dan saya memang sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tentang syafaat itu di dalam forum atau berbagai forum, mempertanyakan tentang pemahaman umat Islam yang kayaknya perlu dirujukkan kembali ke dalam Al-Quran Al-Karim, karena pemahaman tentang syafaat ini mulai melebar kemana-mana. Jadi selalu kita mencoba meng-cross-check pemahaman kita dalam beragama ini, baik pemahamannya maupun sampai ke pelaksanaannya, ke amalannya, harus di-cross-check kembali ke rujukan utama di dalam beragama ini, yaitu Al-Quran Al-Karim. Pemahaman tentang syafaat ini di masyarakat Islam, ya, di kalangan umat Islam, itu memiliki ranah pemahaman yang sangat lebar. Di antaranya ada yang mengharapkan ya syafaat itu akan terjadi atau diberikan kepadanya pada saat hari pengadilan nanti, karena memang syafaat itu konteksnya seringkali dirujukkan kepada peristiwa pengadilan setelah hari kiamat atau di fase akhirat. Nah, orang-orang pingin mendapatkan syafaat atau pertolongan pada saat hari kiamat atau hari pengadilan itu. Nah, di kalangan umat beredar pemahaman tentang syafaat yang ada beberapa ragamnya. Yang pertama, ada yang menginginkan syafaat atau pertolongan pada saat hari kiamat, hari pengadilan itu dari anak-anaknya yang soleh. Dalam pemahaman itu, bahwa anak-anak yang saleh itu bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang tuanya pada hari pengadilan. Satu. Atau ada juga yang terkait dengan anak ini, ada pendapat, ada faham bahwa anak yang meninggal pada saat sebelum akil balik itu juga akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Ya, itu tentang anak yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa bacaan Al-Quran itu juga akan menjadi syafaat ketika hari pengadilan itu. Kalau kita sering membaca Al-Quran dan kemudian ada yang berpendapat pahalanya Al-Quran itu ya, karena membaca satu ayat, bahkan bukan cuma satu ayat, satu huruf katanya sudah ada pahalanya. Apalagi satu kata, satu kalimat, satu ayat, apalagi membaca Al-Quran berkali-kali, konon katanya pahalanya itu bisa menjadi syafaat, menjadi penolong pada saat pengadilan di akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa amal kebajikan kita itulah yang akan menjadi syafaat pada hari pengadilan itu. Yang keempat, ada teman-teman yang baik katanya, teman-teman yang saleh itu juga bisa menjadi penolong kita pada saat pengadilan akhirat itu. Yang paling umum kemudian adalah syafaat dari Rasulullah, bahwa Rasul itu bisa memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Bahkan sesungguhnya ada lagi yang berpendapat para malaikat itu juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Oke, sahabat sekalian, saya ingin melakukan klarifikasi dan pemahaman yang lebih sistematis berdasarkan pada informasi dari dalam Al-Quran. Sekali lagi, karena ini menjadi rujukan utama kita, menjadi roadmap di dalam beragama kita. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang syafaat itu? Al-Quran bercerita tentang syafaat itu dalam belasan ayat. Kata syafaat di dalam Al-Quran diulang sebanyak 12 kali. Di mana saja Allah berbicara atau menginformasikan tentang syafaat itu. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 123, Al-Baqarah 254, An-Nisa 85,
Maryam 87, Toha 109, Saba 23, Yasin 23, Az-Zumar 44, Az-Zuhruf 86, An-Najm 26, dan Al-Mudatsir ayat 48. Jadi sebagaimana sering saya sampaikan bahwa kalau kita ingin memahami sebuah tema petunjuk dari Allah, maka kita tidak boleh mengambil satu ayat atau cuma dua ayat padahal ayatnya ternyata banyak. Yang harus kita lakukan adalah memahami seluruh informasi tentang tema yang kita angkat atau yang sedang kita jadikan tema kajian itu. Nah, dalam konteks ini kata syafaat itu bisa kita klik ya, selalu saya sampaikan silahkan Anda memiliki Al-Quran digital, bisa diunduh dari aplikasi di dalam handphone Anda. Ada namanya Quran by Words ya, Quran berbasis pada kata-kata, di mana setiap kata itu bisa kita aktifkan muncul di ayat mana saja. Ketika kata syafaat itu kita klik, kita aktifkan, maka akan keluar di ayat-ayat yang kita atau sudah saya sampaikan tadi itu. Secara umum makna dari syafaat itu adalah pertolongan, bantuan atau pertolongan. Dari siapa? Bisa dari siapa saja. Bisa dari anak kita, dari orang dekat kita, dari Rasul, dari malaikat, dan dari siapa saja yang memberikan pertolongan kepada kita. Cuman kemudian perlu kita klarifikasi dan kita kemudian mendapat konteksnya kalau kita membaca ke-12 ayat tentang syafaat itu. Bahwa satu, ternyata kata syafaat itu tidak selalu bermakna pertolongan yang baik, tetapi juga bisa bermakna pertolongan yang jelek. Itu juga menggunakan istilah syafaat. Syafaat tentang keburukan. Pertolongan dalam hal kejahatan, ketidakbaikan, itu juga menggunakan kata syafaat ya, nanti kita tunjukkan ayatnya. Yang kedua, kata syafaat itu juga tidak khusus berlaku pada saat hari pengadilan di akhirat, meskipun sebagian besarnya bercerita tentang pertolongan di akhirat nanti. Tapi ternyata Al-Quran juga menceritakan ada syafaat, pertolongan, bantuan yang terjadi di dunia. Misalnya yang diceritakan Allah atau diinformasikan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 85. Wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kanallahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik di dunia, niscaya dia akan memperoleh bagian atau pahala darinya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi sahabat sekalian, kata syafaat, istilah syafaat itu adalah istilah umum yang bisa terjadi di dunia maupun di akhirat nanti, atau digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Intinya adalah pertolongan dari orang lain kepada kita atau kepada seseorang. Ya, ini yang pertama, penjelasan tentang makna kata syafaat. Yang kedua, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Yang memang kemudian menceritakan, dan ini sebagian ayat-ayat yang lain juga lebih menceritakan syafaat terkait dengan hari kiamat. Karena memang poin penting dari Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada kita supaya kita selamat, bukan hanya di dunia, tetapi poin penting lagi, yang lebih penting lagi adalah ketika berada di fase akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 48 Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'au wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong.
Ayat ini sebagaimana kebanyakan ayat tentang syafaat bercerita tentang syafaat pada hari kiamat, yaitu ketika kita semua akan menghadapi hari pengadilan. Ditimbanglah antara pahala dan dosanya. Kalau kemudian seseorang itu memiliki banyak dosa, maka dia berharap ada syafaat itu, pertolongan. Tetapi ayat ini menegaskan pada saat itu tidak ada pertolongan yang bisa diberikan. Tidak ada pembelaan dari orang lain yang bisa diberikan. Semuanya akan bergantung pada pertanggungjawaban masing-masing atas apa yang dilakukannya selama di dunia. Apakah banyak salahnya, dosanya, ataukah banyak kemanfaatan atau pahala yang dilakukannya. Ayat ini memang memberikan gambaran yang sangat lugas bahwa sesungguhnya nasib kita itu akan sangat bergantung kepada diri kita sendiri. Tetapi memang ada diceritakan di dalam ayat yang berbeda tentang syafaat atau pertolongan dari seseorang. Tetapi diberi persyaratan di situ oleh Allah bahwa tidak sembarangan orang bisa memberikan pertolongan atau syafaat pada saat itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Jadi Allah menggunakan kalimat yang menarik bahwa pada saat itu tidak berguna semua syafaat. Tidak ada syafaat itu kecuali dari orang yang telah Allah ridhoi dan Allah izinkan. Itu bisa memberikan syafaat. Tetapi poin pentingnya adalah ditiadakan dulu sama Allah. Tidak ada. Tidak berguna lagi syafaat itu. Kecuali dari orang dan orang itu tertentu. Yaitu orang yang mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah perkataannya. Nah, Allah memberikan persyaratan yang ketat tentang bisa diberikannya syafaat itu dari seseorang kepada orang yang lain. Nah, di surat Yasin ayat 23 Allah juga memberikan tambahan persyaratan kepada seseorang yang layak untuk mendapatkan syafaat itu. Syarat mutlaknya apa? Yaitu bertauhid, hanya menyembah kepada Allah. Jadi tidak bisa syafaat itu diberikan kepada sembarangan orang yang katakanlah tidak bertauhid kepada Allah. Kemudian ada syafaat atau pertolongan dari orang yang lain, entah sahabatnya dan sebagainya, ya, yang menolong dia. Kata Allah tidak berguna, tidak ada. Syafaat itu hanya bisa diberikan dari orang yang diizinkan, diridhoi, dan yang kedua dari orang yang bertauhid. Nah, di surat Yasin ayat 23 ini Allah berfirman, "A'attakhidhu min dunihi alihatan ayyuridni rahmanu bidzurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun." Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku. Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Jadi ayat ini menegaskan betapapun ada seseorang yang ingin menyelamatkan kita, tetapi kalau kita ini tidak bertauhid kepada Allah, maka tidak ada gunanya semua itu. Tidak bermanfaat sedikit pun syafaat itu kalau kita tidak menyembah hanya kepada Allah, artinya memiliki Tuhan-Tuhan yang lain selain menyembah kepada Allah. Ya, jadi ini memberikan penegasan bahwa syaratnya untuk mendapatkan syafaat itu adalah kita bertauhid kepada Allah. Di surat Zuhruf 86 juga Allah berfirman tentang itu. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat itu ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka meyakininya. Jadi hanya orang-orang yang bertauhid yang bisa mendapat pertolongan atau orang-orang yang bertauhid
yang bisa memberikan pertolongan. Tetapi menariknya, semua pertolongan itu yang selain dari Allah, itu dinisbikan oleh Allah. Bahwa semua itu bisa terjadi kalau Allah mengizinkan dan kalau Allah meridhoinya. Bukan hanya pada manusia, bahkan pertolongan dari malaikat itu digambarkan oleh Al-Quran. Ya, syafaat dari para malaikat itu bisa saja kemudian juga tidak ada gunanya ketika Allah tidak memberikan izin munculnya atau terjadinya syafaat itu. Di dalam surat An-Najm ayat 26 Allah berfirman, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi sahabat sekalian, luar biasa kita mendapatkan informasi dan pencerahan dari dalam Al-Quran bahwa syafaat itu bisa dilakukan oleh siapa saja, untuk siapa saja di dunia, baik dalam kebaikan atau dalam keburukan atau pada saat di akhirat nanti. Tetapi poin pentingnya ternyata semua itu adalah harus mendapat izin Allah, dan yang kedua adalah mendapatkan ridhonya, dan yang ketiga adalah terhadap orang-orang yang hanya bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Selebihnya tidak akan bisa terjadi. Bahkan kemudian dipungkasi oleh Allah di dalam ayat yang berbeda lagi, bahwa memang syafaat itu sesungguhnya adalah milik Allah belaka, bukan miliknya siapa-siapa. Kalaupun ada orang yang memberikan syafaat, ya itu harus seizin Allah sebagai pemilik mutlak dari syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoinya. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 44 tentang kemutlakan, ya, kepemilikan syafaat itu, bahwa syafaat itu hanya milik Allah belaka. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini dengan sangat tegas mengatakan bahwa Allah lah yang memiliki semua syafaat itu, bukan siapapun, bukan manusia, bukan malaikat, bukan siapapun. Syafaat itu adalah milik Allah semuanya, yaitu Tuhan yang menguasai jagat raya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepadanya lah kita semua bakal dikembalikan. Artinya Allah mendorong kepada kita bahwa sesungguhnya permintaan tolong, ya, syafaat itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada para malaikat, dan bukan kepada siapapun. Karena syafaat itu yang memilikinya, yang menguasainya memang hanya Allah semata. Sehingga ayat-ayat ini kalau kita bahas, itu sebetulnya mengarahkan kepada kita, minta tolonglah hanya kepada Allah. Makanya dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Inilah pelajaran ketauhidan yang luar biasa, bahwa tidak ada selain Allah itu yang memiliki syafaat yang bisa kita mintai tolong, kecuali kita hanya minta tolong kepada Allah semata. Karena itu sebagai penutup dari kajian kita terhadap 12 ayat di dalam Al-Quran tentang syafaat ini, saya mengutipkan salah satu ayatnya di situ menegasikan semua syafaat-syafaat selain yang datang dari Allah, yaitu ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
Sahabat sekalian, mudah-mudahan menjadi gamblang ya ketika kita berbicara tentang syafaat ini, melakukan kajiannya dan kemudian membangun kesimpulan bahwa syafaat itu ya memang milik Allah semata. Kalaupun ada diberi peluang siapapun manusia maupun malaikat untuk memberikan syafaat, sekali lagi diberi syarat yang sangat ketat dan ujung-ujungnya Allah menggambarkan bahwa semua syafaat itu adalah milik Allah semata dan hanya Allah lah yang akan bisa memberikan syafaat dalam arti yang sebenar-benarnya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang syafaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla yang sangat pemurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.